Jadi sekarang kurang 2 kelompok kan? Jadi contoh dari orang yang pentingkan kehidupan rohani dan artinya dia apa? Rela kehilangan jasmani. Oke? Oke, kelompoknya yang belum berarti siapa ini? Oh, Sami dan ini ya, Daryl di sini. Oke. Siapa yang mau duluan? Daryl atau Sami? Oke, Daryl lah. Daryl, silakan kasih contoh yang dari kelompok Daryl apa? Aku bilang sih. Mhm. Aku kok kemarin nggak ada apa namanya, nggak ada ngomong-ngomong grup gitu, nggak ada sih. Oh, dari Daryl sendiri nggak apa-apa wes, yang Daryl punya jawaban. Nggak apa-apa. Ya. Kalau cerita cerita pas cerita tentang Gus itu boleh nggak tuh? Oh, boleh sekali, silakan. Daryl Jadi ceritain. ya, ini tentang Gus yang dia Bacanya khas ya sayang ya. Khas. ya, oh ya, pas ya, oke. Jerome khas. Jadi Ya. Silakan. ini tentang hasilnya dia yang mengabarkan tentang kebenaran, dan dia lebih mementingkan mementingkan keselamatan orang-orang yang mendengar tentang kebenarannya itu daripada tubuhnya yang atau kehidupan jasmaninya itu. Hmm, oke. Jadi, Jadi, jadi dia mengorbankan tubuhnya yang jasmani itu demi kehidupan rohani orang-orang. oke. Dan pada akhirnya khas diapain? Dibakar atau masih hidup? Dibakar. Oke. Nah, jadi ini cerita khas dikit ya. Coba ya. Nah, jadi kita tahu ini Jerome Haas ini ya. Kita ini ya, ini gambarnya sedikit lah. Jadi Haas ini dia mengabarkan kebenaran kan? Dia mengabarkan kebenaran dan kebenarannya itu benar-benar menentang kepausan, doktrin-doktrin kepausan di zamannya. Oke? Bisa? Ya. Ini khas dulu ya. Oke. Nah, jadi dia itu mengabarkan kebenaran ini ke orang-orang karena waktu dulu itu orang-orang itu kalau misalnya mau misalnya dia mau mau ada berdosa, mereka itu harus bayar. Mereka harus bayar surat pengampunan dosa, mereka harus menyakiti diri mereka. Jadi itu keselamatan itu harus ada usaha yang dilakukan oleh manusia gitu. Padahal keselamatan kita baca Efesus 2 ayat 8. Coba kita baca Efesus 2 ayat 8. Coba ini ada namanya NC, NC lah baca. Silakan NC. NC baca bahasa Inggris ya. Okay, check. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself or of yourselves. It is the gift of God. Nah, kalau it is the gift of God, itu kira-kira gratis atau pemberian? Cuma-cuma.
Pemberian, C. Cuma pemberian sih, gratis. Kalau diberi perlu bayar nggak? Enggak. Nggak, kan dikasih kan namanya, betul nggak? Nah, Iya. jadi waktu zamannya mereka itu ya, di zamannya waktu kepausan berjaya itu, mereka itu ajarkan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Alkitab. Bahkan hanya sedikit orang yang mengerti Alkitab. Karena masih dalam bahasa-bahasa yang belum diterjemahkan gitu. Jadi masih sedikit yang mengerti dan kopi-kopian hanya orang-orang tertentu yang bisa buka Alkitab karena masih dalam bahasa aslinya gitu. Bisa ngerti semuanya. Jadi kalian bersyukur nggak sekarang ada Alkitab bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Karena dulu itu hanya orang-orang tertentu yang mengerti Alkitab. Bagaimana? Karena masih bahasa asli. Sekarang udah diterjemahin Indonesia, bahasa Inggris. Apakah kalian mau lebih semangat lagi belajar Alkitab karena udah dalam bahasa-bahasa yang kita bisa jangkau? Boleh? Bisa ngerti? Iya, C. Nah, itu dia. Nah, jadi dulu itu karena hanya sedikit orang-orang yang ngerti kebenaran dan semuanya itu ditipu oleh ini ya, uskup-uskup, paus-paus, bishop-bishop, pendeta-pendetanya ini ya, kepausan semua ya, untuk mengajarkan doktrin-doktrin di mana kalau mau selamat tuh harus bayar surat pengampunan dosa, harus misalnya kalau kamu buat dosa ini kamu harus menyakiti diri kamu sendiri, gitu-gitulah ya. Jadi kalau mau selamat tuh harus ada usaha. Nah, inilah mereka ini adalah namanya itu reformer. Reformer itu artinya pembaharu yang memperbaharui pikiran-pikiran banyak orang tentang kebenaran ini. Oke? Nah, orang-orang yang kabarkan yang berdasarkan Alkitab ya, dari Martin Luther ya. Martin Luther yang bilang sola de scriptura, hanya berdasarkan Alkitab. Sedangkan kepausan dan semua nggak melakukan sesuatu nggak berdasarkan Alkitab kan? Jadi mereka itu mengajarkan yang berdasarkan Alkitab. Kalau Alkitab tertulis ini kita mau ikut. Nah, karena banyak orang sudah mulai terbuka matanya ya, semua orang ini mulai mempertanyakan lah tentang kepausan lah ya. Akhirnya si Has ini mulai dibilang sama kepausan oleh atasan-atasan ya. Atasan-atasan mereka, uskup-uskup di situ, bishop-bishop ya. Itu bilang, aduh ini Has ini sesat ini. Ya gitu ya. Lalu dibawa ke pengadilan, diancam mau dibunuh, sampai di pengadilan terakhir yang kalian baca itu, ya, Has itu ditanya sama orang sama di pengadilan tuh ditanya, kamu mau nggak bilang bahwa ajaran yang kamu bilang selama ini adalah ajaran yang salah? Kalau kamu bilang yang kamu ajarkan selama ini salah, artinya kamu tidak jadi dihukum mati. Gimana? Bisa ngerti itu? Jadi, Has ini selama ini kalau mengajarkan dan menghidupkan kebenaran, artinya dia hidup berdasarkan apa? Hidup berdasarkan apa, Has? Dengan berdasarkan firman. Firman yang apa? Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, itu dia. Ingat, semua yang mau menurut hukum Tuhan di Wahyu berapa dimarah sama siapa? Di Wahyu berapa? 12 ayat 11. Betul. Pasal Revelation 12 ayat 17, betul? Naga dan agen-agen naga kan marah sama Has. Mau dihukum mati Hasnya. Tapi dikasih kesempatan dulu lah. Kamu nggak jadi dihukum mati. Tapi kalau kamu mau buang kamu punya kehidupan rohani ini, kamu nggak jadi dihukum mati. Atau kamu nggak kehilangan kehidupan apa? Jasmani. Jadi pilihannya apa? Kalau pertahankan rohani, kehilangan apa? Kehidupan jasmani. Betul. Kalau saya harus pertahankan jasmani, saya harus tolak kehidupan apa? Rohani. Itu dia.
kalau misalnya Has mau mempertahankan kebenaran yang sudah diajarkan dan banyak jiwa-jiwa yang udah bertobat, dia mau bilang yang saya bilang semua salah, Has nggak jadi dihukum mati. Tapi kalau Has bilang saya tetap mempertahankan ini kebenaran untuk jiwa-jiwa yang sudah percaya akan kebenaran yang saya kabarkan dan saya pun percaya akan kebenaran ini. Artinya, Has sedang mempertahankan kehidupan yang mana itu? Mempertahankan kehidupan rohani. Kehidupan rohani. Artinya, kalau dia mempertahankan kehidupan rohani, dia kehilangan apa? Kehidupan jasmani. Itu dia. Ya kan? Akhirnya ini kan, ingat nggak dia dikasih topi segitiga itu? Masih ingat kan? Terus ada gambar-gambar setan, ada tulisan-tulisan yang nggak benar kan? Lalu dia compare dengan apa yang dipakai sama siapa? Kata duri Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi apakah nanti kita kalau mau mempertahankan kebenaran dalam aniaya, kita harus ingat siapa? Harus ingat siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang nggak salah apa-apa, tapi dia diolok-olok oleh agen-agen setan. Jadi apakah mata rohani kita harus terbuka? Kita ini sebenarnya hidup untuk apa di dunia ini? Hidup untuk menghidupkan atau menurut firman Tuhan, atau hidup untuk kita jadi agen setan? Cuman dua kehidupan, mau jadi Kain modern atau Habel modern. Cuman dua. Kalau misalnya kita jadi Kain, yang membakar atau yang dibakar? Kalau jadi Kain. Yang membakar. Kalau misalnya jadi Habel, yang mana? Dibakar. Ya, bakar. Itu dia. Kalian udah lebih ngerti cerita Has ini? Sudah, C. Ya. Jadi apakah orang-orang yang zaman dahulu rela mati nggak demi kebenaran? Iya, C. Rela mati demi kebenaran. Artinya kalau orang rela mati demi kebenaran, kira-kira dia cinta sekali nggak sama kebenaran itu? Iya, C. Kalau Iya, cinta Michelle. sekali, apakah kira-kira setiap hari maunya belajar firman Tuhan, maunya dengar firman Tuhan, maunya dihidupkan itu kebenaran kalau cinta sekali, betul nggak? Iya, C. Nah, itu dia. Oleh karena itu kita punya kehidupan ini adalah untuk belajar mencintai kebenaran dan menghidupkannya. Karena Tuhan bilang, Yohanes 14:15, saya nggak bisa apa kalau saya nggak apa. Ayo, Yohanes 14:15. Yohanes 14:15, saya nggak bisa apa kalau saya nggak apa. Saya tidak bisa mengasihi Tuhan Balik sayang. Saya nggak bisa apa kalau saya nggak apa. Saya tidak bisa menurut kalau Tidak? tidak cinta Tuhan. Betul. Jadi yang harus saya kalau mau menurut pertama harus apa? Cinta. Jadi bisa nggak gini? Oh, saya menurut ini karena saya disuruh. Kira-kira menurutnya bertahan lama atau nggak bertahan lama? Kalau cuman menurut karena disuruh. Kalau nggak disuruh, kira-kira menurut nggak? Kalau menurut cuman karena disuruh? Nggak menurut itu. Enggak. Kalau misalnya menurut karena cuman disuruh, artinya nanti kalau nggak ada yang suruh, saya bikin yang salah atau yang benar? Salah. Yang salah. Tapi kalau saya menurutnya karena saya cinta akan sesuatu yang disuruhnya, walaupun saya nggak disuruh, saya akan bikin yang benar. Gimana? Apalagi yang saya cinta akan yang benar, saya tahu itu benar karena saya belajar firman Tuhan. Jadi saya bikin ini karena perintah Tuhan yang saya cintai. Nah, itu dia. Dan waktu saya disuruh sama orang tua saya, ini berdasarkan firman Tuhan yang Tuhan saya cintai, saya akan sungguh-sungguh melakukannya. Nah, itu mantap.
Bukan karena, oh saya disuruh aja, takut. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Boleh? Jadi saya harus tahu apa yang saya buat itu berdasarkan akan apa? Yang saya buat harus berdasarkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Itu dia. Oke, bisa ya semua? Ini contoh dari Daryl. Contoh terakhir akan dibawakan oleh Sami. Silakan Sami. Iya, Sami mau pilih siapa? Oh, mau pilih orang ya? Jangan apa? Jawab. Jadi aku mau pilih aja. Oke. Oke, Mice. Jadi kami pakai contoh Exodus 4 ayat Mhm. 8. Kita mau pakai contoh Exodus 34 ayat 28 ayat 8. Mm-mm. Di situ Musa diharus dulu bersama Tuhan selama 40 hari dan 40 malam dia makan dan dia hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhannya itu di ayat 1 dan 2, yaitu Exodus 34 ayat 1 dan 2. Dan itu kehidupan roh. Dan Musa dia mementingkan kehidupan rohani yang sama seperti Tuhan Yesus Matius 4. Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini ya kita lihat ya. Ini contoh Musa, betul nggak? Jadi Musa ini kan lagi di atas di gunung kan? Iya. Di atas gunung apa Sinai kan? Ini sama God kan? Untuk menerima 10 hukum ya kan? Dan covenant ya. Kata-kata covenant semua dia catat itu semua yang Tuhan bilang dan juga menerima Ten Commandments. Nah, jadi apakah di sini Musa ini lagi menerima apa di sini? Tahu hukum firman Tuhan. Kan Musa nggak makan apa? Enggak makan roti. Makan Nggak, dan water nggak sama sekali kan? enggak. Aduh. 40 hari, 40 malam. Aduh. Jadi apakah dari sini kita bisa lihat ya, firman Tuhan itu cukup powerful ya, untuk kita walaupun nggak makan bread and water bisa hidup gimana? Jadi cukup ada firman Tuhan tanpa roti dan air pun, contohnya siapa bisa hidup? Contoh siapa? Musa. Musa. Jadi kalau misalnya memang Tuhan kehendaki, saya kalau memang mau hidup berdasarkan firman Tuhan, ya, kalau Tuhan kehendaki saya nggak lapar, saya nggak haus, demi firman Tuhan, apakah terjadilah seperti itu? Bagaimana? Iya, Cik. Tapi kalau memang Tuhan kehendaki saya harus, karena mempertahankan firman Tuhan, saya harus mati kelaparan, karena kalau makan roti atau air harus disuntik dulu, ya, harus mengotori Ka'bah Tuhan supaya saya makan, saya lebih baik mati kelaparan kan? Betul nggak? Bagaimana? Cik. Daripada saya disuntik, lalu saya mengotori Ka'bah Tuhan, ya kan? Saya lebih baik mati kelaparan. Dan tapi kalau Tuhan nggak izinkan saya mati, apakah saya mati? Tidak, Cik. Tidak, karena contohnya siapa di sini?
Musa. Musa. Musa, Michi. Jadi artinya semuanya itu hanya terjadi kalau Tuhan apa? Kehendaki. Kehendaki. Ya, jadi kalau Tuhan, apakah karena Tuhan, karena misalnya saya nggak boleh makan, saya nggak boleh minum, karena saya nggak mau menurut perintah pemerintah yang bertentangan dengan hukum Tuhan, jadi apakah Tuhan nggak ada kuasa untuk menopang saya supaya saya nggak mati? Tuhan ada kuasa nggak untuk buat saya nggak mati kalau saya nggak makan minum karena nggak diperbolehkan? Ada kuasa nggak untuk membuat saya nggak haus dan lapar? Aca, gimana Aca? Michi. Apa jawabannya? Maaf, Michi, Aca nggak tanya pertanyaan baik-baik, Michi. Oke, tolong perhatikan ya Aca. Oke, ulang. Jadi kalau coba yang Aca dapat apa? Cici mau dengar. Jadi, di Exodus. Jadi sesuai Exodus. Yang terakhir Mici ngomong-ngomong yang sejauh ini. Nggak usah contoh Musa, jadi langsung contoh aja tentang di air Saman. Apa yang terjadi Aca? Artinya kita juga di akhir zaman Mm-mm. bisa hidup tanpa bread and water, tetapi harus masuk dengan Tuhan. Buktinya Musa bisa hidup, Contohnya bisa apa di tahan. akhir Saman? Contohnya di akhir Saman apa? Contohnya di akhir zaman, Apa Sami contohnya di akhir Saman? kalau sini contohnya di akhir zaman. Oh. Contohnya di akhir zaman itu lebih baik tidak tidak makan dan minum karena apa? Harus menurut menurut apa perintah pemerintah daripada lebih baik Perintah itu pemerintah yang apa? yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan, apakah Tuhan nggak sanggup untuk membuat saya hidup tanpa saya makan dan minum? Sanggup. Buktinya siapa? Buktinya siapa Sami? Nggak makan dan minum hidup. Musa. Tapi kalau walaupun kita Tuhan izinkan untuk mati, apa pengharapan Sami? Pengharapan Sami yang penting hidup berdasarkan firman Tuhan. Pengharapan itu yang akan terjadi nanti. Kan Sami sekarang lagi menurut, terus Sami mati karena Sami nggak makan dan minum. Apa pengharapan Sami? Coba, apa pengharapan Enzi? Hello? Kalau Enzi pengharapannya apa Enzi? Kalau Jenis pengharapannya apa Jenis? C. Ya, Jenis pengharapannya apa sayang? Soalnya boleh diulang nggak? Oke. Nina apa pengharapannya? Tadi suara Mici putus-putus. Oke, Daryl apa pengharapannya Daryl? Pengharapannya untuk Mhm. masih bisa menurut firman Tuhan.
Nah, itu kalau menurut itu kan yang sudah terjadi. Kalau pengharapan tuh yang terjadi di depan kan? Jadi nggak bisa jawab menurut lagi. Oke, tapi thank you Daryl udah jawab. Sekarang mau tanya sama Aca. Pengharapannya apa, Aca? Pengharapannya Mhm. saya selamat nih, Cek. Nah, kan. Oke, mari kita lihat di sini ya. Anak-anak, tolong belajar untuk memperhatikan dengan baik, oke? Walaupun misalnya Cece lagi ngomong sama Aca, sama siapa, coba belajar memperhatikan, boleh? Oke? Sehingga semuanya bisa kalian belajar untuk fokus, ya. Oke, kita melihat di sini kan. Jadi kan ada orang di sini. Orang ini bisa ada dua kemungkinan. Kalau dia kan dia menurut kan? Karena dia menurut sama Tuhan, dia tidak bisa menurut kata-kata pemerintah yang bertentangan dengan firman Tuhan kan? Betul nggak? Iya, Cek. Aca ngerti itu? Bisa nih, Cek. Oke. Nah, orang ini karena dia nggak mau obey, dia nggak boleh apa? Tidak boleh makan minum. Misalnya ya, tidak boleh makan minum di sini. Karena Musa kan tidak makan minum juga kan sama? Nah, ada dua kemungkinan. Tuhan bisa membuat dia tidak mati jasmani walaupun dia tidak makan dan minum. Contohnya siapa? Musa. Musa, nggak makan dan minum, tapi apa? Dia apa? Hidup, Masih dia hidup. punya jasmani, betul nggak? Karena dia Iya. lagi sama Tuhan dan menerima firman Tuhan, ya kan? Jadi yang menghidupkan dia firman Tuhan, jasmaninya pun, oke? Dan kehidupan rohaninya sekaligus, ya. Nah, jadi dia ini udah ada kehidupan rohani. Nah, karena dia mempertahankan kehidupan rohani, kehidupan jasmaninya diancam sama agen-agen setan. Nggak boleh makan dan minum. Tapi dua kemungkinan Tuhan bisa tidak membuat dia tidak mati jasmani. Contoh Musa. Atau yang kedua, dia tetap mati jasmani. Boleh? Contohnya khas dibakar, dia kehilangan jasmani. Nah, tadi pertanyaannya, walaupun misalnya saya harus mengalami mati jasmani karena mempertahankan kehidupan jasmani, ataupun mempertahankan penurutan saya kepada firman Tuhan, ya, walaupun saya mati jasmani, pengharapan saya apa? Saya tetap dapat kehidupan rohani. Saya nanti dibangkitkan jasmaninya lagi. Gimana? Iya, betul. Saya nanti dibangkitkan dan punya kehidupan jasmani lagi. Gimana? Ini pengharapan kita. Jadi kamu boleh ambil saya punya kehidupan jasmani sekarang, tapi saya akan diberikan kembali kehidupan jasmani saya sama yang memiliki firman yang saya hidupkan dalam hidup saya. Gimana? Bisa ngerti itu? Jadi rugi nggak kalau misalnya saya Apakah saya rugi kalau misalnya saya cuman mau mempertahankan kehidupan jasmani? Udah kehilangan kehidupan rohani. Waktu misalnya saya harus mempertahankan kehidupan jasmani, saya harus disuntik contohnya. Terus saya kejang-kejang karena suntikan. Saya kehilangan kehidupan jasmani deh. Sudah saya kehilangan kehidupan rohani karena saya nggak menurut perintah Tuhan, karena mengotori tubuh saya, kehidupan jasmani saya juga hilang. Gimana? Boleh itu? Bisa ngerti maksudnya? Kira-kira kalau saya sudah membuang saya punya kehidupan rohani demi jasmani,
terus saya kehilangan, saya punya kehidupan jasmani, bisa nggak dikembalikan kehidupan jasmaninya kalau saya sudah tolak kehidupan rohani? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bisa, C. Tapi kalau saya mempertahankan kehidupan rohani, walaupun saya kehilangan kehidupan jasmani karena saya nggak makan dan minum, saya nanti diapakan anak-anak? Diapakan nanti? Dibangkitkan, C. Dibangkitkan oleh Dibangkitkan, pemilik Mister. firman. Dibangkitkan oleh yang pemilik firman. Dan saya punya kehidupan jasmani lagi. Gimana? Jadi lebih penting yang mana? Rohani atau jasmani anak-anak? Rohani, C. Rohani. Kehidupan rohani. Walaupun di Kehidupan dunia ini saya kehilangan kehidupan jasmani saya, Tuhan akan kembalikan kehidupan jasmani saya lagi. Tapi kalau saya pertahankan kehidupan jasmani, dan kehidupan jasmani itu karena saya pertahankan, saya harus mengorbankan kehidupan rohani saya. Saya pasti akan kehilangan kehidupan jasmani itu dan saya nggak akan dapatkan lagi kehidupan jasmaninya. Gimana? Bisa ngerti itu anak-anak tentang pentingnya kehidupan rohani? Dan Iya, itu pilihan kita mau hidupkan kehidupan yang mana. Boleh semua? Bisa ya? Bisa, C. Oke, Bisa, besok C. kita mau ujian tentang ini, oke? Sebelum kita mulai yang selanjutnya, kita mau ujian tentang ini sebelum kita mulai kelas. Bisa ya? Dan ujian di kuis. ya di quizzes. Nah, terus habis itu tapi online Zoom sama-sama besok hari Kamis kan? Nah, jadi besok untuk dapat password besok homework yang tadi Cece bahas sama kalian itu harus benar semua ya. Boleh? Oke, C, boleh. Oke, thank you. Oke, Aca Sami ada pertanyaan?